di malam hari ini ya langsung hujan juga bro, berkah ya berarti ya. Benar. Semoga berkah. Gue udah taruh Bitcoin juga di sapinya. Ya. Itu sapinya gue cari sama dia lagi di pesawat. Gue cari di pesawat sama dia. Gue nggak tahu sebenarnya sapi sebesar itu hidup. Benar. Dia ngasih tahu gue, ada bro sapi. Langsung sikat. Ya semoga bisa jadi manfaat ya untuk masyarakat semua. Ya. Di sini gue mau buka bro tentang berita ini perusahaan ini MSTR. Oke. MSTR kemarin convertible note-nya mau dijual di $600 juta dan dia up raise-nya untuk sell stoknya di 700 juta untuk beli Bitcoin lagi. Ini si orang ini udah gila bro. Benar. Orang ini kayak udah gila dan dia mau beli Bitcoin lagi dengan 700 juta dolar bro. Oke, sekarang how do we see Bitcoin secara price action? Oke. Kita zoom out dulu bro mungkin bro. Ini range yang mengerikan ya bro. To be fair, the last time kita memperoleh range yang semengerikan ini ya, itu Maret 2023. Ini range 210 hari ya. Dimana kita range nggak makan tuh berarti. Ya, range yang nggak makan ya. Yeah. Orang itu dapat duit ya ketika market itu trending up atau trending down. In the meantime, para pelaku pasar yang punya kecenderungan buy and hold di spot, ya itu sebenarnya kuburan ya. Tapi balik lagi, bagi spekulan sebenarnya di range ini pun juga bisa memperoleh keuntungan. Tapi untuk jadi spekulan itu harus punya skill set tertentu ya. Itulah mengapa ya sebenarnya kita operate di both ways. Cuman segala sesuatu ya informasi yang kita sampaikan di sini ya teman-teman harus punya konsiderasi tinggi ya ketika mau mengikuti karena ini range yang brutal ya. Ini sudah 98 hari kita di range ini. Minggu yang lalu kita bilang ya Bitcoin big chance buat naik tapi ketahan ya 4 hari setelah itu ada berita ya bahwa suku bunganya masih tetap bro ya. Jadi kita nggak expecting rate cut anytime soon. Itu membuat kripto choppy lagi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat SPX keep on making new high. Jadi itu sebenarnya adalah dua hal yang kita bilang anomali. Kenapa? Karena biasanya crypto rally, SPX rally, kripto itu rally. Tapi yang ada sekarang SPX rally, Bitcoin sideways, altcoin ya, yang istilahnya nggak karuan ya, naik turun. Banyak yang naik ya, banyak yang masih sell off di fase akumulasi. Dan kalau sekarang kita lihat Bitcoin sebenarnya masih bullish potensi. Kenapa? Pertama, karena kalau kita lihat dari indikator super trend, we are in a very good situation. Every time ya, kita on the bull market side, super trend itu selalu hijau. Dan sekarang ya syukur ya, belum berubah ke merah. Karena every time super trend di weekly turns into merah. It's a massive sell off. Tapi ketika ini masih hijau, it means ya memang kita dalam continuation yang naik. Dan sekarang pun sudah mendekati di area yang saya bilang developing possible ya, higher low baru di weekly ya. Jadi kita tarik ya low-nya di 26 Februari, second higher low di 13 Mei. Ini ada possible lagi ya, di Juni ini developing another higher low untuk market push up lagi. Karena ini adalah bullish formation ya, ascending triangle formation. Area 66, 65, 64 itu adalah chance untuk kita building posisi dan buy the dip. Karena ini pun juga mendekati 13 and 21 EMA, dynamic EMA di weekly chart ya. Jadi ini event yang harusnya ya dimaksimalkan. Karena kalau kita lihat monthly chart ya dari Bitcoin, outlook-nya juga masih oke ya. Kita juga masih di dalam bullish trend. Dan ini pun baru ya. Untuk super trend turn into green, ini kita baru sekitar 121 hari. Di sini di 2019 ini udah turning ya 519 hari baru dia ripping up yang naik. Jadi baru aja ya super trendnya semua indicating ya kita masih di dalam ya good area membeli monthly, weekly dan
daily ya, possibly kalau daily masih 1-2 hari ini bakal choppy karena ini juga weekend, very very low volume. Tapi kalau kita lihat juga daily juga mendekati area super trendnya, jadi very likely ya kita akan bouncing dari range ini 66, 65, 64 dan ya testing 70.000 lagi. It is very likely kalau price action wise dari Bitcoin. Oke. Tapi begini bro, kalau di range seperti ini ya Bitcoin lagi naik, ya kan dia lagi sideways ini kalau gua lihat ya dari udah lumayan lama bro ini. Ya lama banget. Berbulan-bulan ya. Kayak bertahun-tahun ya. Ya, tapi kalau di kripto tuh 3 bulan tuh rasanya bisa kayak 3 tahun karena 24 jam lu ngeliatinnya. Benar. Tapi gini, biasa orang-orang tuh nyerah bro. Orang-orang tuh gampang nyerah. Padahal baru di market misalnya 3 bulan bro. Itu gimana menurut lo? Orang yang nyerah ya baru di market 3 bulan. Ya jangan nyerah berarti. Tapi karena baru 3 bulan. Karena baru 3 bulan. Atau emang gak cocok di market? Ya mungkin. Karena buktinya orang yang sukses di market tuh paling sedikit di dunia loh. Karena gini, biasanya orang yang sukses di market itu juga pengusaha yang sukses. Itu selalu have a correlation. Kenapa? Karena ketika kita lihat trading, lihat investasi itu nggak same way. Ketika kita lihat bisnis, there is no way kita bisa sustain jadi pembisnis. Ya mungkin pekerjaan lain bro, profesionalnya lain. Mungkin jadi dokter, jadi pengacara, ya, jadi notaris, atau mungkin ya jadi ya angkatan tertentu. Tapi kalau teman-teman ini pikirannya satu ya, nggak bisa lihat untung ruginya, nggak punya prospek jangka panjang dan panikan. Ya bisnis apapun juga kayaknya nggak bakal bisa sustain kalau punya karakter seperti itu. Jadi rata-rata ya 90% lebih yaitu fail di tahun pertama. Yang bertahan di tahun kedua lebih itu punya chance dia sampai tahun keempat, dan yang udah 5 tahun di sini itu pasti selamanya. Jadi itu selalu rumusnya seperti kan itu. Sebenarnya. Ya, kayak bisnis. Tapi lebih sedikit lagi yang sukses. Makanya kalau kita lihat, ya bisnis yang kayak sama lah. Bisnis yang besar ya kalau di US cuma ada S&P 500 kan yang besar. Di Indonesia juga IDX 30 yang besar gitu. Realitanya nggak semua orang bisa. Dan di market ini perbedaannya seperti ini ya. Jadi kalian jangan anggap market ini game yang gampang untuk lu dapat duit tuh bisa kaya. Itu goblok gua kata sini ya. Market tuh gampang dapat kaya. Itu sama kayak gini bro. Menurut gue ya analoginya. Kalau main tenis deh. Lu punya ekspektasi yang mereka gak ngerti tenis. Coba apa yang mereka ngerti basket lah mungkin lebih gampang. Mungkin gundu ya. Mungkin gundu. Ya. Tenis lu gak ngerti. Oke basket. Basket nih. Lu lihat lapangan ya kan. Ada LeBron James, Stephen Curry gitu. Lagi main nih mereka nih. Lu gak tiba-tiba ucuk-ucuk pengen bawa bola untuk yuk kita main bersama. Ya kan. Main bola ada Messi, ada Ronaldo main lapangan satu lapangan. Lu gak tiba-tiba pemain tarkam lu langsung mau masuk. Ya. Sama seperti tenis nih, gue pakai tenis karena menurut gue lebih enak pakai tenis analoginya. Di situ ada Roger Federer lagi latihan misalnya sama coachnya, tak gitu. Juara dunia tenis. Lu nggak tiba-tiba ngambil raket, terus lu ekspektasi untuk lawan dia. Tapi di market, ya ini Ray Dalio ngomong, ya cari duit di market, beating the market itu lebih susah dibanding any Olympics ya. Dari semua, dari berenang kayak Michael Phelps, dari lari kayak Usain Bolt, market lebih sulit. Kenapa? Karena benefitnya itu bukan medali, uang benefitnya. Orang-orang kayak kita itu sangat kompetitif. Ya. Udah tajam banget, udah 10 tahun gitu di sini. Ngeliatin tuh 10 tahun udah paham, udah by nature tahu gitu. Kalian tuh ekspektasi masuk market, ya kan set, itu persis kayak lu liat Roger Federer depan. Kayaknya gue bisa menang nih main tenis sama dia. Itu kalian. Uniknya kalian ngerasa kalian bisa gitu. Tapi nyatanya memang ya sedikit yang bisa jadi juara dunia. Baik di basket, di bola, di tenis, apapun di market. Dan di market lebih sedikit yang bisa. Lebih banyak yang gagal. Tapi uniknya mereka masuk nih dengan akunnya. Dengan tadi akun tuh kayak raket lu. Mau lawan Roger Federer nih. Bener. Lu pasti digamparin pakai bola muka lu. Kalau raketnya ditaruh di kepala lu gitu. Tapi gue rugi. Itu raketnya digawin. Pak! Kepala lu. Ya. Lu yang goblok gitu. Bukan karena lu nonton kita ya main tenis di sini. Lu bisa. Itu kan delusinya bro. Iya. Oh tapi kan ini kan kalian itu informatif. Gak ada yang kita bikin buat informatif. Gak dari awal kita pasang lampu LED berdua di belakang ini gak ada informatif ya. Gak ada yang kita mau lakukan untuk
bantu kalian bisa main tenis gitu. Gak ada. Iya. Jadi kita sini lakuin for fun. Ya, kita baca berita for fun. Kita cari barang-barang yang menarik for fun. Yes. Nontonnya udah. Ya. Nggak gua bodo amat gitu sama lu pada. Jadi buat para monyet-monyet. Ya, lu harus paham. Lu tuh kayak main tenis tapi lu gak bisa lihat lawannya siapa. Ya mungkin lu ketemu sama tolol kayak lu. Tapi most of the time lu ketemunya juara dunia. Mau masuk market gak? Nah, ini gue ngomong realita nih. Yang di sini ya kemungkinan nontonnya 99%. Bukan 97, gue gak percaya. Ya. 99,5% itu jadi pecundang gue yakin. Karena gini. Lu yang gak kuat holding. Misalnya Bitcoin lah. Let's say paling gampang Bitcoin ya kan? Ya. Bitcoin. Gue pegang barang nih di spot Bitcoin. Sekarang harganya 66.242 ya kan. Gue pegang barang misalnya di Bitfinex gitu. Gue pegang barang, lu gak tahan gitu. Gue bisa pegangnya 300M Bitcoin. Ya. Lu pegang berapa misalnya? 3 juta gitu. Ya. Bitcoin turun ya kan. Itu 2,5 juta, lu cut loss. Uangnya kemana? Nah pikir. Itulah kenapa yang juara dunia itu menang terus. Karena kalah terus. Mungkin koinnya sama. Gue untung lu rugi. Lu percaya gak? Koinnya sama loh. Yang lu berteriak itu sama. Koinnya sama. Gue untung lu rugi. Apakah salah gue? Kan ini kompetisi boy. Gimana lo tanggapan lu? Bener loh. Koinnya bisa sama juga. Kita ada main bareng nih. Ya. Gue untung dia rugi. Ada juga yang dia untung gue rugi. Sama koinnya. Entry-nya beda, keluarnya beda. Sederhana kan? Terus yang salah siapa? Yang angkat raketnya, dulu pencet tombol tuh kayak angkat raket, yang angkat raketnya siapa? Iya. Lu sendiri kan yang mau main. Terus lu salahin orang. Oh dia jahat pukulin bolanya ke muka gua. Oh jahat dia LeBron James sikut muka gua sampai berdarah semua gitu. Dia LeBron James nanti. Itu biasa aja buat dia ngedang gitu. Ditabrak sikut gitu muka lu udah gitu. Tapi di market unik ya. Mereka ini ngerasa nggak adil gitu. Wah disikut benar-benar. Kenapa ya? Gue tuh bingung. Mereka analogi gue nangkap kan di sini tapi. Ya, karena gini. Kenapa bro? Kalau bilang market nggak adil, ya hidup lebih nggak adil sih. Enggak bro. Maksudnya gini. Kalau di basket mereka paham untuk nggak masuk ke lapangan itu. Tapi entah kenapa mereka kira financial market ini cara untuk gue cepet kaya. Itu sama kayak lu bikin bisnis restoran aja. Ya. Lu bikin nih, ya kan? Contoh deh, lu mau saingin HWG gitu. Lu bikin tempat gitu di Peak, terus sebelah lu HWG buka, lu udah pasti dipukul rakyat gitu muka. Dunia itu kompetitif, nggak ada, there's no freelance gitu. Ya. Mau uang kok gampang bro, emang ada bro, gampang lu jualan apa sana? Hah? Kenapa? Psikologi market tuh seperti itu kenapa bro? Kan lu pengalaman nih ngelihat banyak trader ya. Lu udah ngeliat ada yang bisa sukses, yang lu didik sampai sukses. Ada yang lu didik goblok terus gitu loh. Benar. Ya mungkin, emang ada bakatnya juga kalau olahraga? Ya satu, bakat penting ya bro. Tapi kedua yang lebih penting ya sebenarnya kerja keras dan mentalitasnya. Karena ya itu yang define kita sukses atau enggak di bidang apapun. Karena saya percaya kalau kita good enough ya terhadap sesuatu, selalu ada jalan lah. Kalau nggak ada jalan ya berarti ya mungkin kita not good enough tentang sesuatu. Tapi apakah market ini hoki ya? Kebanyakan hoki. Tapi kalau kita nggak ada persiapan apapun ya hoki nggak akan pernah ya bisa terjadi. Jadi itulah kenapa ya kita kalau mau memperbesar peluang untuk keberuntungan ya, latihan ya perbanyak kesempatan sama repetisi. Karena lu kayak main bola kan. Ya. Gol apakah ada yang hoki? Ada. Ya. Tapi apakah itu dibuat-buat hokinya? Tidak. Dia latihan sama tendangnya ke gawang tuh udah melenceng-melenceng setiap hari. Iya, pasti ya harus main bola juga kan. Buat main bola. Ya, buat hokinya dapet. Dan ya itu yang nggak teman-teman dapetin di sini. Karena kebanyakan yang baru FOMO itu selalu ingin ya instant gratification. Karena kita walk the talk ya, apa yang kita lakuin di sini ya yang kita lakuin beneran bro ya. Yang kita beli beneran sesuatu. Jadi kalau tanya, bang ini kok belum naik? Ya kita juga nunggu di sini. Nunggu buat naik. Nunggu juga buat naik. Iya, tapi so far gue 10 tahun di market dari gue main di saham dari lu kencing belum lurus.
So far ya gue jadi kaya gitu, intinya itu aja. Ya, bener. Ya gue menang di gamenya. Gue menang di game, kalau lu belum menang gitu pertanyaannya. Ya, berarti kurang lama nunggunya. Kurang lama. Benar. Repetisinya kurang bro. Iya. Kita tuh kalau ibarat Bruce Lee nendang itu samsak tuh udah bosan gitu. Ada yang bilang, kok kali Mas ada gitu doang sih strateginya? Ya emang. Ya yang ngasilin duit begitu ya. Apa laptopnya mau dibanting-banting ya kan? Wah. Ya. Ya Jadi, keep it simple ya. keep it simple stupid ya. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.